Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Toki. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS saya dari mata kuliah Teori Akuntansi, di mana hasil jawaban saya yaitu memaparkan terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia dengan fokus relevansi panduan dan kepatuhan berdasarkan jenis entitas. Kemudian yang pertama yaitu standar akuntansi internasional ditunjukkan untuk perusahaan dan entitas yang terlibat dalam modal publik. Standar ini berdasarkan pada International Financial atau International Financial Reporting Standard yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Kerangka ini menyediakan serangkaian pedoman komprehensif untuk pelaporan keuangan dan memastikan kompatibilitas dengan praktik internasional, membantu perusahaan mencapai transparansi dan kepercayaan dalam laporan keuangan mereka. Standar akuntansi keuangan umum berlaku untuk perusahaan dengan akuntabilitas publik tetapi tidak termasuk dalam standar akuntansi internasional. Standar ini dimodifikasi dari IFRS agar sesuai dengan peraturan lokal di Indonesia, memastikan bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan pelaporan global dan lokal. Standar ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap praktik internasional sambil memberikan fleksibilitas untuk spesifikasi lokal, meningkatkan keandalan pelaporan keuangan di berbagai sektor. SAK entitas privat ditunjukkan pada entitas swasta termasuk bisnis keluarga, koperasi, dan usaha menengah. Kerangka ini dirancang untuk menyederhanakan pelaporan keuangan sambil mengakomodasi kebutuhan spesifik dari entitas-entitas yang dengan fokus pada praktik akuntansi yang mudah diakses dan sederhana. Standar ini tidak sepenuhnya berbasis IFRS, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar untuk mendukung pengguna yang mungkin kekurangan sumber daya atau keahlian akuntansi yang luas. Hal ini memastikan bahwa entitas swasta kecil dapat mempertahankan catatan keuangan yang akurat tanpa kerumitan yang tidak perlu. SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana standar ini dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. SAK EMKM dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan keuangan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh entitas yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian akuntansi yang luas. Beberapa karakteristik utama dari SAK EMKM yaitu yang pertama, basis pengukuran komponen laporan keuangan sederhana dan fokus, di mana transaksi diukur berdasarkan nilai perolehan atau historis, bukan nilai wajar. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, catatan atas pelaporan keuangan. SAK MKM lebih sederhana dibandingkan standar akuntansi lainnya dengan fokus pada elemen-elemen utama dan relevan bagi UMKM. Untuk soal selanjutnya yaitu entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut. Ada dari masing-masing SAK yaitu dijelaskan entitas dengan standar akuntansi internasional, entitas dengan akuntabilitas publik termasuk perusahaan publik, entitas yang terlibat dalam pasar modal. Yang kedua, SAK umum, entitas yang memiliki tanggung jawab kepada publik namun tidak terikat pada standar akuntansi internasional secara langsung. Yang ketiga, SAKEP, termasuk bisnis keluarga, koperasi, dan usaha menengah yang tidak terdaftar di Bursa Efek atau tidak memiliki kewajiban untuk melapor kepada publik. Yang keempat, SAKM, entitas tanpa akuntabilitas publik, khusus UMKM meliputi entitas mikro, kecil, menengah, lebih berfokus pada laporan internal dan pemenuhan kebutuhan bisnis mereka sendiri. Kemudian referensi atau acuan dari masing-masing standar dari SAK internasional itu berdasarkan International Financial Reporting Standard (IRF) yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. SAK umum Meskipun berdasarkan IFRS, SAK umum telah dimodifikasi untuk memenuhi peraturan lokal di Indonesia. Ini memastikan bahwa perusahaan memiliki persyaratan pelaporan global dan lokal. SAKEP entitas privat tidak mempunyai sepenuhnya IFRS. SAKEP dirancang untuk menyederhanakan pelaporan keuangan untuk entitas swasta seperti bisnis keluarga, koperasi, dan usaha menengah. SAK EMKM tidak sepenuhnya berbasis IFRS yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan keuangan bagi UMKM di Indonesia. Yang kedua, soal nomor 2 yaitu
Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada ke IFRS atau USGAAP. Di Indonesia lebih selaras dengan IFRS ya, jadi dibandingkan USGAP. Konvergensi dengan IRF dimulai pada tahun 2012, mendorong konvergensi dengan pelaporan keuangan di pasar global. Meskipun SAK mengadopsi prinsip IFRS, SAK juga mencangkup modifikasi yang disesuaikan dengan konteks lokal, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mematuhi standar internasional dan peraturan lokal. Keselarasan ini memfasilitasi akses yang lebih mudah untuk pasar Indonesia ke keuangan global sambil meningkatkan kualitas keuangan. Pengaruhnya, meskipun USGAP mempengaruhi praktek akuntansi global, arah utama untuk SAK Indonesia adalah menuju IFRS. Perbedaan antara USGAP dan IFRS berarti bahwa entitas Indonesia yang berfokus pada kepatuhan internasional lebih terbantu dengan yang terakhir. Oleh karena itu, meskipun USGAP dipertimbangkan, tidak menjadi metodologi akuntansi utama di Indonesia, sehingga meminimalkan kompleksitas yang timbul dari kepatuhan ganda dengan kedua standar tersebut. Perbedaan yang disesuaikan, ada beberapa perbedaan yang dicatat dalam adaptasi SAK berdasarkan kebutuhan lokal. Sementara IFRS menyediakan kerangka kerja global, versi Indonesia modifikasi yang mencerminkan lingkungan ekonomi dan regulasi lokal. Misalnya pelaporan tonase, ukuran pengungkapan tertentu yang spesifik untuk dinamika pasar Indonesia, yang disesuaikan untuk kemudahan pemahaman dan pelaksanaannya oleh entitas lokal. Apakah satu standar fit untuk semuanya? Ya, di Indonesia satu standar tidak dapat diterapkan untuk semua entitas karena keberagaman jenis dan skala bisnis yang ada. Berikut beberapa mengapa pendekatan yang lebih fleksibel dan khusus diperlukan. Yang pertama, keanekaragaman entitas. Ya, di Indonesia memiliki berbagai macam entitas mulai dari perusahaan publik besar hingga UMKM. Yang kedua, kompleksitas dan sumber daya. Perusahaan besar mungkin memiliki banyak sumber daya dan keahlian yang memenuhi standar yang lebih kompleks seperti IFRS. Namun untuk UMKM yang kecil, mereka tidak mempunyai kapasitas atau SDM yang mumpuni. Yang ketiga yaitu kebutuhan lokal. Standar akuntansi perlu disesuaikan dengan peraturan dan dinamika ekonomi lokal untuk memastikan relevansi dan kepatuhan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Meskipun perusahaan publik membutuhkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, UMKM mungkin lebih fokus pada pelaporan yang mendukung kebutuhan bisnis mereka sehari-hari. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu penggunaan beberapa standar akuntansi yang meliputi 4 SAK tadi memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dengan berbagai kebutuhan entitas yang ada di Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.